Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Abu Nawas. Abu Nawas bikin geger penduduk negeri karena bisa hitung jumlah bulu domba. Abu Nawas bertemu 3 orang pintar namun sombong. Mereka sangat pintar, tapi sayangnya sangat sombong, hingga suka menantang orang-orang yang ditemui di jalan. Saat itu tiga orang sombong tersebut memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk setempat berusaha menghalangi 3 orang itu, tapi tidak tahu harus bagaimana, hingga akhirnya dilaporkan kepada Abu Nawas karena mereka yakin bisa menandinginya. Kemudian Abu Nawas setuju. Dengan senang hati ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan sehingga masyarakat bisa menontonnya. Satu dari 3 orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah, justru membalasnya dengan senyum. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, "Tentu itu mudah, pusat bumi ada di bawah kakiku." Namun 3 orang sombong itu tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas. Mereka bertanya kembali, bagaimana Abu Nawas bisa tahu? "Kalau kalian tidak percaya, ukur saja sendiri." Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam setelah mendengar jawabannya. Selanjutnya orang kedua bertanya, "Berapakah jumlah bintang yang ada di langit?" tanyanya. Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan pertanyaan yang pertama, dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawabnya dengan mudah. Abu Nawas menjawab, "Jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledaiku ini. Kalau tidak percaya, silahkan Anda hitung bulu keledaiku ini. Pasti Anda akan tahu kebenarannya." Kesal mendengar jawaban Abu Nawas, orang ketiga dari kawanan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas, "Anda tahu bulu keledai? Coba berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu?" tanya orang yang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa meledek. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang ini tidak kreatif, karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah. Jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di jenggot Anda. Kalau tidak percaya, silahkan cabut satu persatu, ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu akan sakit. Maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban Abu Nawas. Ingin membalasnya, tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi, karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari mereka. Begitulah kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Abu Nawas mendadak kaya raya setelah menang sayembara yang mengerikan. Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak dan keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri.
Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalaninya. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makanan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi ternyata ketakutan akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua ia makin tidak tenang. Makan pun tak enak, tidur tidak nyenyak. 3 bulan ketiga dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir si pemuda makin stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa ia rasakan. Ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi raja. 3 bulan pertama menjadi raja ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati, setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si muda tersebut juga ikut tewas diterkam singa. Tubuhnya yang dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa di hutan tersebut. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan bermimpi menjadi raja. Mereka makin penasaran, apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja? Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu dengan penuh kehangatan, Abu Nawas disambut temannya itu. Mereka berdua saling melepaskan kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sang sahabatnya Abu Nawas. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan salat, dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas.
Alhamdulillah aku tidak pernah tinggalkan sholat, bahkan aku sering rajin berpuasa sunnah, balas sahabatnya. Oh iya, ngomong-ngomong mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar? Bilang Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak, ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin tersenyum. Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan, tanya Abu Nawas. Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku, jawab sahabatnya. Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bukan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Bahkan aku bisa jadi raja. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara, kata sahabatnya yang menakjubkan. Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri, ucap sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timbal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Hamba siap paduka yang mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba, kata Abu Nawas sambil menunjukkan sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para manteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau buang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan kedua pemuda sebelumnya. Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintahkan ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap dihuni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dia kuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga,
Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perampok. Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan, dikirim ke istana yang baru saja dibangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal usaha. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftar diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi permukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu, kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya, tapi jangan lupa bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Begitulah kisahnya. Wallahu a'lam bishawab.